Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai konvergensi media sosial untuk memenuhi UTS Media Konvergensi dan Praktik. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Jennifer Beatrice, Sajida Akusuma, Novela Rizka, Cecilia Ardan, dan Salsabila Taki. Nah, terdapat agenda untuk materi kali ini. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah team members, yang ketiga adalah definisi, konvergensi, dan divergensi. Kemudian ada konvergensi terjadi dalam ranah media sosial part pertama. Kemudian adalah konvergensi yang terjadi pada ranah media sosial part kedua. Kemudian ada contoh kasus pertama, contoh kasus kedua, dan yang terakhir adalah referensi. Hal pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari konvergensi dan divergensi. Lantas apa sih yang dimaksud dengan konvergensi dan divergensi ini? Menurut KBBI, arti dari konvergensi adalah keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat. Dalam konteks media, Nugroho pada tahun 2020 menjelaskan bahwa konvergensi media adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media. Dalam The Canadian Encyclopedia, Gesher dan McIntosh menjelaskan bahwa istilah konvergensi merujuk pada dua hal, yakni yang pertama, penggabungan teknologi serta platform media yang sebelumnya berbeda menjadi satu, lewat digitalisasi serta jaringan komputer. Penggabungan ini dikenal juga dengan istilah konvergensi teknologi. Yang selanjutnya adalah strategi bisnis di mana perusahaan komunikasi menggabungkan atau mengintegrasikan kepemilikannya atas properti media yang berbeda. Dikenal juga dengan istilah konsolidasi media, konsentrasi media, atau konvergensi ekonomi. Dari pengertian atau definisi-definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa konvergensi dalam konteks media adalah sebuah usaha dalam menyatukan beberapa platform media yang berbeda menjadi satu melalui proses digitalisasi. Sedangkan divergensi atau dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai divergence mempunyai arti gerakan menjauh ke beberapa arah yang berbeda dari satu titik yang sama atau titik di mana dua hal berpisah dari satu sama lain. Dalam konteks media, IGI Global mengatakan bahwa divergensi media adalah kebalikan dari konvergensi multimedia, yang mana media dimulai dari media terintegrasi melalui format konvergen, lalu didisintegrasikan ke dalam beberapa format media yang berbeda. Presentasi informasi melalui jenis media yang berbeda, contohnya pada situs berita, blog berita, dan feeds berita. Sehingga dapat dipahami bahwa konvergensi dan divergensi adalah dua hal atau dua istilah yang memiliki makna saling berkebalikan. Atau mudahnya, konvergensi adalah penggabungan teknologi serta platform media yang sebelumnya berbeda menjadi satu, dan divergensi adalah disintegrasi media yang terintegrasi ke dalam beberapa format media yang berbeda. Konvergensi terjadi dalam ranah media sosial. Dalam materi ini, saya akan membahas 3 subbahasan. Yang pertama ada User-Distributed Content and the Convergence of News Media and Social Networks. Yang kedua ada Guerrilla Media, Interactive Social Media. Yang ketiga ada Info Traders, Innovation and Information Spread. Oke, baik. Jadi dalam pembahasan yang pertama, Philly et al. Membahas interaksi media berita dengan media sosial dan bagaimana khalayak berpartisipasi dalam mendistribusikan konten UDC dalam jaringan sosial mereka. User Distributed Content atau yang biasa disingkat menjadi UDC adalah proses di mana media massa berkonvergensi dengan jaringan sosial online melalui penggunaan fitur-fitur dan platform pada media sosial. Terdapat 3 jenis audiens yang ikut berpartisipasi dalam UDC. Yang pertama ada audience communities, yang kedua ada participatory audience, yang ketiga ada socialized media. Yang pertama, audience communities adalah komunitas kecil yang memiliki minat atau tujuan yang sama. Kedua, participatory audience adalah partisipan yang aktif dan terlibat secara emosional, juga berpartisipasi dalam proses industri media dengan mendistribusikan konten dalam relasi sosial mereka. Ketiga, socialist media adalah komunitas yang memiliki kepentingan yang sama lintas platform. Selanjutnya, Philly et al. Melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis website dan media sosial dari 15 media dari 7 negara yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keaktifan khalayak pada platform media sosial dari media.
dan bagaimana aktivitas media pada akun media sosial mereka, khususnya Facebook dan Twitter. Hasil dari penelitian Philly et al. Ini akan saya tunjukkan melalui tabel berikut. Tabel ini menunjukkan bahwa audiens secara umum lebih aktif di Facebook dibandingkan Twitter, dan media berita juga lebih aktif di Twitter dibandingkan Facebook. Kelompok kami, kelompok 4, juga melakukan penelitian yang hampir sama dengan Philly et al. Ini. Kami hanya menggunakan satu media, yaitu media Vice Indonesia. Berikut tabel hasil dari penelitian kami. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa media yang mengupload konten terbanyak adalah Twitter dan Facebook, sementara media yang paling sedikit mengupload konten adalah YouTube. Dan keaktifan audiens paling banyak itu di TikTok, di media TikTok dan Instagram dan YouTube. UDC dan konvergensi media berita dan social network ini berkaitan erat satu sama lain. Dengan munculnya platform sosial media, semakin banyak orang yang beralih ke platform ini untuk mengonsumsi media dan informasi. Organisasi media berita daring banyak yang memanfaatkan media sosial untuk mendistribusikan konten mereka dan berinteraksi dengan audiens mereka. Hal ini menyebabkan konvergensi antara media berita dan jejaring sosial. Karena organisasi media semakin mengandalkan media sosial untuk menjangkau audiens mereka dan untuk tetap relevan di era digital. Selain itu, UDC juga berperan penting dalam konvergensi media berita dan jejaring sosial. Karena platform media sosial yang telah menjadi sumber berita utama bagi banyak orang dan telah memungkinkan organisasi media berita untuk meliput berita secara real time. Kesimpulannya, konvergensi media berita dan jaringan sosial telah menciptakan peluang dan tantangan baru bagi organisasi media daring, dan juga telah mengubah cara dalam mengonsumsi dan berbagi berita. UDC telah memainkan peran penting dalam konvergensi ini, dan akan terus membentuk masa depan berita dan media di era digital. Selanjutnya, untuk sub-bahasan yang kedua yaitu guerrilla media, interaktif sosial media. Dah et al. Membahas bagaimana mendeteksi berita, pola konten, dan teks media, dan bagaimana konten disebarkan dalam ranah digital. Guerrilla media berfokus pada menyebarkan pesan-pesan melalui aliran berita pada media sosial yang interaktif ke dunia digital. Terdapat konsep atau literatur terkait guerrilla media ini. Yang pertama ada confirmation bias and prior attitude effect. Studi ini menunjukkan bahwa orang lebih memilih untuk membaca berita yang mereka setuju, karena orang melihat informasi berdasarkan apa yang sesuai dengan ideologi mereka. Maka media menggunakan strategi untuk bertahan dengan menyediakan informasi yang disetujui oleh konsumen mereka. Selanjutnya ada spreadable media landscape. Jenkins et al. Mendefinisikan spreadability sebagai kombinasi dari sumber daya teknis yang memudahkan untuk mengedarkan konten tertentu, dan jaringan sosial yang menghubungkan orang melalui pertukaran meaningful bytes. Kesimpulannya, secara keseluruhan, guerrilla media memanfaatkan media sosial interaktif yang dapat menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan imersif bagi audiens. Dengan menantang bentuk komunikasi tradisional, guerrilla media dapat membantu suatu merek dan organisasi untuk tampil lebih menarik dan terhubung dengan audiens mereka dengan cara yang lebih mendalam. Selanjutnya, untuk sub-bahasan yang ketiga yaitu InfoTraders, Innovation, and Information Spread. Zaltanov dan Koleva menjelaskan mengenai InfoTraders, inovasi, dan penyebaran informasi. InfoTrader adalah node yang ada dalam jaringan sosial yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi node lainnya untuk bertukar informasi dalam jaringan. Hasil dari tindakan InfoTraders ini tidak bergantung terhadap influence-nya di dalam network, melainkan pada quality dari informasi yang disebarkan. Inovasi berperan penting dalam penyebaran informasi di media. Dengan munculnya internet dan media sosial, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan lebih luas daripada sebelumnya.
Berita sekarang dapat disebarkan secara real-time dengan pembaruan dan notifikasi yang dikirim langsung ke ponsel pengguna dan perangkat lainnya. Media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan mendorong konten buatan pengguna yang dapat memberikan perspektif dan wawasan yang unik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, InfoTrader dan inovasi ini berperan penting dalam penyebaran informasi di media. Seiring dengan perkembangan teknologi, penting bagi setiap orang untuk tetap terinformasi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menelusuri dunia informasi dan media yang kompleks. Saat ini, internet dapat diakses melalui berbagai platform wireless seperti 3G, LTE, atau 4G dan perangkat seluler seperti ponsel, tablet, MP3, GPS, atau lainnya yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas dengan fleksibel. Konvergensi antara internet dan ponsel telah menghasilkan jenis perangkat baru yang disebut dengan smartphone. Menurut Yearpod and Wang tahun 2010, penggunaan smartphone untuk mengakses internet kemudian dikenal sebagai M-Internet atau Mobile Internet. M-Internet melebihi fungsi telepon karena dapat memadukan komunikasi suara, akses internet, dan fungsi seperti komputer. Penggunaan M-Internet memberikan akses fitur internet on the go yang berkontribusi pada munculnya model baru dalam networking dan komunikasi karena perangkat ini memudahkan pemeliharaan jaringan hubungan dan pola interaksi yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkan oleh Damasio dan kawan-kawan pada tahun 2013. Dalam konteks ini, konvergensi terjadi pada 3 level. Yang pertama antara device, yaitu telepon dan perangkat lain yang digunakan untuk mengakses internet. Yang kedua adalah antara aktivitas, yaitu bicara dan browsing. Dan yang ketiga adalah antara lokal dan global. Jenkins menjelaskan bahwa konvergensi dipengaruhi oleh teknologi dan budaya, di mana orang bisa mengakses konten melalui platform dan perangkat alternatif dan memungkinkan pengguna membuat konten dan berkolaborasi dalam pembuatan konten tersebut. Untuk permasalahan mengenai media lama dan media baru, Cardoso tahun 2006 berpandangan bahwa pengguna tidak menggantikan media lama dengan media baru, namun mereka membagi waktu dalam menggunakan media tersebut. Mereka memilih berdasarkan kebutuhan dan tujuan. Mereka juga bisa mensinergikan penggunaan beberapa media. Ia menyebut ini sebagai synthetic network communication. McLuhan and Powers tahun 1986 sempat berpendapat bahwa setiap media baru membuat media lama terlihat seperti ketinggalan zaman. Namun kenyataannya, surat kabar pernah menjadi bagian dari hidup kita dan sekarang telah tersambung dengan situs berita. Kita juga dapat mendengarkan radio dan menonton televisi secara online dan memiliki akses internet di smartphone. Sejalan dengan pertumbuhan pengguna smartphone, akses ke M-Internet juga berkembang. Pengguna M-Internet menerapkan multi-platform, yaitu dapat mengakses dari berbagai tempat, kapanpun, dan melalui beragam perangkat sehingga menimbulkan user experience yang lebih menarik dan memerlukan waktu lebih sedikit dibandingkan melakukannya di PC. Pengguna memakai M-Internet sebab mampu membangun jaringan sosial, mobilitas, dan akses geolocation. Pengguna juga dapat berpartisipasi dalam komunitas virtual seperti SNS, Facebook, LinkedIn, dan yang lainnya. Akses M-Internet mempermudah komunikasi dan berbagi informasi secara real-time sehingga dapat lebih bermanfaat. Akses M-Internet hampir dilakukan setiap hari. Puncak penggunaannya ini saat makan siang, pukul 6 sore sampai 7 malam, dan pukul 10 sampai 11 malam. Biasanya hari Jumat lebih banyak untuk trafiknya. Nah, hubungan adalah aspek inti dalam kehidupan manusia, dan interaksi dianggap sebagai kebutuhan manusia yang esensial kan? Seiring dengan meningkatnya penggunaan ponsel, muncullah pola penggunaan tertentu. Aktivitas online terbagi menjadi 2, yaitu menggunakan fixed access dan mobile access. Penggunaan mobile access umumnya yaitu aktivitas yang memerlukan komunikasi dan partisipasi seperti chatting, email, browsing, akses sosial media, dan aktivitas yang perlu dilakukan saat dalam perjalanan seperti mengakses Google Maps dan Waze. Sedangkan aktivitas yang lebih sering dilakukan melalui fixed access biasanya merupakan kegiatan yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk dilakukan dan tingkat perhatian atau pengetahuan yang lebih tinggi seperti YouTube ataupun live streaming lainnya. Nah, divergensi antara aktivitas yang dilakukan online melalui mobile access dan fixed access menunjukkan manfaat utama yang digunakan oleh pengguna smartphone dan M-Internet bukanlah dari segi fitur teknologinya, tetapi bagaimana teknologi tersebut menggabungkan mobile phone dan internet melalui konvergensi media dan memfasilitasi preferensi pengguna terhadap smartphone beserta M-Internetnya. Nah, Katz dan Aarhus tahun 2002 menyatakan bahwa mobile phone sebenarnya hanya meningkatkan frekuensi kontak dalam jaringan orang dekat daripada memperluas jaringan.
Hubungan menjadi lebih intens karena pengguna selalu berhubungan dengan orang yang dekat dengan mereka meskipun mereka tidak bertemu secara fisik. Hal ini diungkapkan oleh Diaz tahun 2009 dan Vincent 2005. Leeson dan Levinson tahun 2004 kemudian berpendapat jika mobile phone juga memungkinkan orang untuk mengekspresikan emosi mereka dan perasaan mereka lebih sering. Ia kemudian menambahkan bahwa media sosial mempengaruhi relasi dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara bonding atau memperkuat relasi dan identitas personal dan kelompok. Yang kedua adalah bridging atau membangun koneksi di antara orang-orang yang memiliki kepentingan atau minat yang sama. Kemudian Linda Nitri tahun 2002 menjelaskan konsep koordinasi dan hiperkoordinasi. Koordinasi terkait dengan tugas dan berorientasi tujuan, sementara hiperkoordinasi adalah komunikasi tanpa maksud tertentu. Misalnya aktivitas chatting sebelum tidur antara remaja yang sedang pacaran, mereka mengungkapkan cinta dari konten spesifik setiap chat yang mereka kirimkan. Hal itu menunjukkan jika ponsel dengan begitu nyaman dan mudah digunakan oleh para pengguna dalam memfasilitasi ekspresi emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya yang semakin populer dan mulai menggabungkan teknologi streaming ke dalam fitur mereka. Saat ini, pertumbuhan video streaming dan kemampuan smartphone menyediakan konten TV streaming langsung kepada pengguna seluler. Oleh karena itu, konvergensi media lebih dari sekadar pergeseran teknologi. Konvergensi mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, genre, dan audiens yang ada. Saat ini Indonesia sedang menikmati perkembangan teknologi komunikasi yang terus berkembang semakin cepat. Teknologi komunikasi identik dengan internet dan penggunaannya sendiri di Indonesia sangat masif, sehingga hal tersebut berdampak pada perubahan budaya di dalam media. Industri televisi tentu ikut merasakan dampaknya, namun hal tersebut justru malah mendorong industri televisi untuk terus mengembangkan serta terus melakukan konvergensi media dalam bisnisnya di era digital ini. Contohnya adalah RCTI yang merupakan stasiun TV pertama di Indonesia yang mengaplikasikan konvergensi media. RCTI memiliki program acara unggulan yaitu Indonesian Idol X. Indonesian Idol X sendiri merupakan program acara yang terapkan konvergensi media pada proses produksi, distribusi konten, lalu hingga promosi programnya, sehingga pemirsa mampu menikmati tayangan program acara TV ini dengan lebih fleksibel. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, acara Indonesian Idol X itu maksudnya acara kayak apa sih gitu ya. Nah, Indonesian Idol X ini merupakan sebuah program acara di stasiun televisi RCTI yang menjadi ajang pencarian bakat yang dikemas dalam format reality show juga. Nah, program acara ini memiliki format kompetisi yang melalui beberapa tahapan, yakni audisi, eliminasi, workshop, live perform showcase, lalu ada live perform spectacular show, live perform grand final, dan result grand final. Nah, pada proses audisinya dilakukan konvergensi media juga di dalamnya. Yang pertama yaitu yang dimana pada proses registrasi. Yang paling pertama ada registrasi menggunakan website official Indonesian Idol X sebagai media mendaftar online untuk masyarakat yang berdomisili jauh dari tempat audisinya sendiri. Kemudian pada proses audisi ini juga digunakan aplikasi video on demand milik MNC Group yakni Meetube, METUBE. Nah, penggunaan sosial media dan video on demand YouTube ini juga tidak luput digunakan dalam proses produksi, di mana sosial media serta YouTube digunakan untuk memantau talenta-talenta yang berada di dunia maya yang melakukan cover lagu top hits dan memiliki banyak followers serta viewers. Nah, berlanjut kepada distribusi kontennya, RCTI menggunakan konvergensi media yang dimana video on demand YouTube digunakan sebagai media distribusi konten Indonesian Idol. Nah, penayangannya tetap menggunakan televisi free to air, namun tim sosial medianya RCTI ini juga tetap memposting tiap episodenya pada akun official YouTube Indonesian Idol X. Dalam konvergensi media, Indonesian Idol X juga menggunakan sosial media yaitu Instagram serta Facebook. Nah, pada akun Instagram Indonesian Idol X, yakni Indonesian Idol ID, selalu memposting penampilan peserta dengan durasi minimal 1 menit. Nah, di sana terlihat banyak komentar dari para viewers terkait dengan penampilan para peserta yang telah diposting pada akun tersebut. Program acara Indonesian Idol X ini
menggunakan multi-platform untuk mendukung keberhasilan tayangan Indonesian Idol X. Nah, multi-platform ini sendiri mencakup seperti Instagram atau YouTube channel, Facebook, Twitter, OTT seperti RCTI+, video.com, juga bahkan termasuk Tokopedia live stream. Nah, hal tersebut dengan mengikutsertakan media sosial sebagai pelengkap keberhasilan program yang menjadi tujuannya sendiri. Selanjutnya, contoh kasus yang bisa diambil adalah konvergensi antara Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Pada awalnya, keempat aplikasi tersebut kan memiliki pencetus dan perusahaan yang berbeda-beda. Namun, pada masa kini, keempat aplikasi tersebut dinaungi satu perusahaan, yaitu Facebook Incorporated. Platform ini pada awalnya dirancang untuk tujuan yang berbeda. Contohnya, pada Facebook sendiri adalah jaringan sosial terbesar di dunia yang fokus pada konektivitas antara teman dan keluarga. Sedangkan Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten visual. Contohnya seperti like, nge-komen. Habis itu ada WhatsApp juga yang tujuannya awalnya untuk berkomunikasi teman dan keluarga dengan mudah dengan fitur message, voice call, video call. Namun setelah mereka berada di bawah satu perusahaan yang sama, fitur mereka ini ada perubahan lalu juga ada penambahan. Seperti contohnya pada Facebook, seiring waktu Facebook mulai memperkenalkan fitur-fitur baru yang menyerupai Instagram. Instagram juga memperkenalkan fitur baru seperti Instagram Live, Direct Message yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dengan teman maupun keluarga. Fitur-fitur ini lebih mirip ke fitur WhatsApp yang sebelumnya, yaitu fitur message dan video call. Aplikasi WhatsApp sendiri menambahkan fitur yaitu fitur Stories Status Activity, di mana di Status Activity itu kita bisa mengupload foto dan video selama 30-60 detik. Khususnya pada ketiga aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram, kini mereka memiliki akses ke berbagai jenis konten dan layanan yang tersedia di ketiga platform tersebut. Misalnya, pengguna Facebook dapat melihat dan berinteraksi dengan postingan Instagram melalui Facebook Stories, dan juga dapat berkomunikasi dengan teman melalui WhatsApp menggunakan fitur Messenger di Facebook. Dalam kasus ini juga saya menemukan istilah baru yaitu TikTokification di dalam satu artikel, di mana artikel ini membahas bagaimana aplikasi TikTok ini mempengaruhi fitur-fitur di aplikasi media sosial lainnya. Contoh kasus TikTokification ini yang pertama yaitu aplikasi media sosial Instagram, di mana Instagram ini meluncurkan fitur Reels yang fiturnya itu berfungsi juga sama dengan fitur For You page di TikTok. Kemudian juga berikutnya ada aplikasi YouTube yang meluncurkan fitur Shorts yang cara kerjanya juga mirip dengan For You page di TikTok. Yang terakhir yaitu ada aplikasi Twitter yang meluncurkan fitur Fleets yang juga serupa dengan TikTok. Tetapi sayangnya fitur Fleets ini tidak berjalan dengan baik dan orang-orang merasa bahwa fitur-fitur Twitter yang sebelumnya itu lebih baik dibandingkan adanya fitur penambahan yang mirip dengan TikTok ini. Dengan konvergensi media sosial ini, saya akan mengaitkan dengan salah satu jurnal yang membahas tentang konvergensi televisi dan media sosial, di mana pertelevisian masa kini, terutama di Indonesia, juga memanfaatkan konvergensi media sosial untuk mempromosikan produknya dan mempersaingkannya. Contohnya, Metro TV menggunakan media sosial, utamanya di Facebook dan Twitter, untuk membantu menghasilkan berita dan mempromosikannya. Dalam penelitian Yutadi dan Hapsari juga menganalisis bahwa dari perusahaan MNC Group yang berisikan RCTI, GTV, MNC, dan iNews menggunakan media sosial juga seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Yang terakhir, dari artikel utama yang saya bawa ini, mereka membahas tentang pertelevisian Indosiar yang mereka menggunakan media sosial Instagram, Facebook, YouTube, Twitter juga yang dikelola oleh PT Visual Indomedia Production.